selamat sore, ketemu lagi. Nah, sahabat kreatif, pada hari ini kita bahas tentang eksposisi ya. Mengenai eksposisi dan juga mengenai deskripsi. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang deskripsi dan eksposisi? Ya, supaya kita mudah untuk menulis paragraf deskripsi dan eksposisi ya. Nah, apa itu paragraf deskripsi, sahabat kreatif? Seperti yang udah kita bahas kemarin, deskripsi adalah jenis paragraf yang berisi penggambaran suatu hal ya, seolah-olah si pembaca itu bisa merasakan, bisa membayangkan apa yang kita tulis. Nah, paragraf deskripsi itu bisa saja deskripsi waktu, kemudian bisa juga kita mendeskripsikan tempat, kita juga bisa mendeskripsikan suasana ya. Nah, contoh ini paragraf deskripsinya. Predikat IDT Impres Desa Tertinggal bagi Desa Tulung Turus, Tulung Agung hampir lenyap sama sekali. Rumah warga yang dulunya berdindingkan anyaman bambu kini hanya berjumlah hitungan jari. Yang ada kini rumah tembok bercorak modern, bertiang beton, berukir, dan berjendela kaca riben. Di atas genting berwarna-warni, terpancang antena televisi, bahkan parabola. Rumah-rumah di sana rata-rata belantai keramik dan kamar mandinya pun tak lagi beratapkan langit. Nah, di sini kita lihat deskripsi penggambaran yang digunakan adalah penggambaran suatu tempat. Bagaimana dia menggambarkan suatu desa yang dulunya tertinggal ya, dengan karakternya dijelaskan secara rinci, ciri-cirinya seperti apa desa tertinggal. Sekarang sudah menjadi desa yang maju, yang modern ya. Dia mengarang menggunakan ciri-cirinya juga. Nah, jadi deskriptif ini lebih mengarah kepada penggunaan ciri-ciri ya. Ada sifat-sifat di situ ya. Dia menyampaikan ciri-ciri suatu benda ya. Itu deskripsi. Nah, kemudian yang deskripsi bisa menggunakan kata sifat tadi ya. Kemudian bisa menggambarkan waktu kejadian atau konjungsi kronologis, kemudian menggambarkan tempat kejadian ya. Makanya tadi dikatakan bahwa deskripsi lebih menggunakan kata sifat ya. Kemudian eksposisi. Nah, seperti kita ketahui, eksposisi adalah jenis karangan yang menjelaskan suatu hal, karangan yang menjelaskan suatu hal ya. Nah, eksposisi terdiri dari ada eksposisi proses, ada eksposisi definisi, dan eksposisi klasifikasi. Nah, eksposisi definisi berarti kebanyakan kita menggunakan pengertian-pengertian atau istilah-istilah. Nah, kalau kita menggunakan eksposisi definisi, maka ada muncul pendefinisian. Misalnya ada kata adalah, merupakan, ya, yaitu, ya ini, ya. Nah, itu adalah yang definisi. Nah, apabila penggunaan eksposisi yang mengarah kepada pengelompokan, maka konjungsi yang digunakan adalah pengelompokan, ya. Misalnya terdiri atas ya, terbagi menjadi. Nah, itu adalah diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, itu adalah pengelompokan ya. Kemudian proses di sini ada tahapan-tahapan. Misalnya tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, tahapan keempat. Itu proses. Misalnya proses memasak nasi goreng. Nah, itu kan ada tahap-tahapannya. Itu eksposisi proses. Nah, kemudian konjungsi kronologis, hubungan waktu, bisa menggunakan kata kemudian, lalu, sehabis itu, pada akhirnya ya. Itu adalah untuk menjelaskan proses ya. Kemudian menggunakan konjungsi kausalitas, misalnya ada kata konjungsi sebab, karena, lantaran itu, oleh sebab itu, sehingga. Nah, itu menggunakan konjungsi kausalitas. Ya, itu juga bisa digunakan dalam penggunaan paragraf eksposisi. Nah, contoh, Plato lahir sekitar 427 sebelum Masehi dalam sebuah keluarga bangsawan yang kaya raya dan berpengaruh di Athena. Sebagai kaum muda, lelaki atau bangsawan, Plato mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti matematika, filsafat, retorika, musik, puisi, klasik, olahraga, membaca, atletik, dan menulis. Semua ini bertujuan agar Plato mudah
terbentuk sebagai seorang pemuda yang cakap dalam berdiskusi dan dapat membawakan dirinya dengan baik di masyarakat. Nah, ada kata agar supaya. Nah, itu kan tujuan ya. Berarti dalam paragraf eksposisi dia menggunakan konjungsi tujuan ya. Nah, sahabat kreatif, demikian ya bisa kita bahas tentang eksposisi dan paragraf deskripsi. Apabila ingin membuat paragraf deskripsi, tentunya kita harus menggunakan kata kunci sifat, kata sifat ya. Kemudian eksposisi lebih mengarah kepada definisi, klasifikasi, dan juga ada eksposisi yang berjenis proses. Oke ya, demikian. Sampai jumpa.